Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Khalid Putra, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 2104204110035. Di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan kitab Tuhfatul Ahwadi dan juga Aunul Ma'bud dalam menjelaskan suatu hadis tentang batalnya wudhu atau tidak ketika bersentuhan dengan perempuan. Secara garis besar, saya akan menerangkan tentang Tuhfatul Ahwadi terlebih dahulu. Tuhfatul Ahwadi ini kitab yang menyarah hadis dengan basmalah sebagai permulaannya, kemudian menjelaskan makna bab yang termuat. Kitab ini juga mensyarah hadis-hadis yang termuat dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dimulai dari sanad hingga matan. Kemudian juga disebutkan secara rinci profil perawi sampai kritik ulama hadisnya. Dalam pembahasan hadis ini juga mencantumkan berbagai pendapat ulama seperti pada hadis terkait sholat tanpa wudhu. Dalam hadis sholat tanpa wudhu ini di kitab Tuhfatul Ahwadi diterangkan bahwa Imam Abu Hanifah itu mengutip sebuah hadis di mana istri Rasulullah, yakni Siti Aisyah, itu memegang tangan Rasulullah ketika dalam keadaan berbaring. Nah, tetapi ada perbedaan ulama dalam menjelaskan bagaimana batalnya seseorang ketika memegang atau bersentuhan dengan lawan jenis, karena statusnya itu istri adalah ajnabiyah atau orang lain. Lalu bagaimana perbedaan ulama atau khilafiyah yang diterangkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi? Pada kitab Tuhfatul Ahwadi, Imam Abu Hanifah memiliki dasaran sebagai hadis berikut, yaitu tadi yang telah tercantum di kitab Tuhfatul Ahwadi. Namun ada penjelasan dari Imam Syafi'i yang menyangkal bahwa bersentuhan dengan wanita atau lawan jenis itu tetap membatalkan sholat dengan ada dasaran, yakni terdapat pada kitab Tuhfatul Ahwadi juga diterangkan. Pada kitab Tuhfatul Ahwadi juga beliau memiliki perspektif sendiri untuk membenarkan mana mana dasaran atau imam yang beliau anut, mana yang beliau tinggal. Nah, lalu dalam Aunul Ma'bud, kitab kedua, yakni Aunul Ma'bud, kitab ini itu mensyarah hadis dengan metode yang sangat cocok untuk para pelajar tingkat pemula tentunya. Karena dalam kitab ini menjelaskan hadis dengan cara gharibul lafadz. Dalam kitab ini pengarangnya tidak banyak mencantumkan pendapat-pendapat para ulama. Pengarang hanya berfokus pada pendapat yang tercantum dalam kitab asalnya, yakni pendapat Imam Abu Dawud. Dalam kitab ini juga mu'alif menjelaskan lafadz-lafadz yang sulit ketika yang tidak biasanya dicantumkan di kitab-kitab lain. Beliau juga menjelaskan arti dari lafadz-lafadz tersebut. Lalu perihal 3 perbedaan dalam 2 literatur, dalam 2 kitab Tuhfatul Ahwadi dan Aunul Ma'bud. Perbedaan pertama, yakni pada penafsiran dalam hadis. Kitab Tuhfatul Ahwadi itu menggunakan tafsiran secara langsung satu kalimat, seperti dalam hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat setelah menyentuh istrinya. Hal ini menjadi dasar bahwa memegang atau menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, menjadi dasaran oleh Imam Abu Hanifah. Lalu sedangkan dalam kitab Aunul Ma'bud itu penafsirannya menggunakan penafsiran kata dalam menjelaskan makna hadis. Jadi tidak satu kalimat, perbedaan yang mencolok itu di situ. Lalu perbedaan kedua dalam penerangan rawi hadis. Kitab Tuhfatul Ahwadi sangat merinci terkait penerangan dan penjelasan para perawi, mulai dari sanad, status sikoh para rawi. Berbeda dengan kitab Aunul Ma'bud yang dalam hal penerangan rawinya tidak serinci seperti kitab Tuhfatul Ahwadi. Lalu perbedaan ketiga, yakni terdapat tahrijan hadis di kitab Tuhfatul Ahwadi seperti yang ditulis di dalamnya perihal murid Imam Syafi'i yang banyak meninggalkan hadis tersebut karena adanya kecacatan. Hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tadi itu masih dianggap doif
hadisnya. Jadi para murid Imam Syafi'i itu banyak yang meninggalkan, lebih ke pendapatnya Imam Syafi'i, yakni bersentuhan dengan lawan jenis itu batal. Dan kitab Aunul Ma'bud ini perbedaan Tuhfatul Ahwadi dan Aunul Ma'bud, yakni kitab Aunul Ma'bud tidak ada tahrij hadis, yang ada hanya tafsir lafaz. Lalu poin terakhir yakni kritik saya sendiri, perspektif saya tentang penafsiran hadis seperti hal di atas. Pada kritikan saya, pada penjelasan kitab hadis Tuhfatul Ahwadi yang sangat terperinci, terkadang membuat bingung para pembaca dalam mencari garis besar penjelasan hukum. Bagaimana hukum ini, apakah ditetapkan begini atau begini, itu terkadang membingungkan. Terdapat perbedaan berbagai fuqaha dalam penjelasan hadis hingga kitab ini bisa dijadikan acuan dalam pencarian dan pemahaman hadis. Lalu kritik saya kedua, dalam kitab Aunul Ma'bud, penjelasan kitab Aunul Ma'bud ini kitab yang ringkas, menjadikan kitab ini hanya direkomendasikan kepada para pembaca pemula, dan menurut saya itu belum bisa dijadikan acuan karena kitab ini hanya mengutip pendapat dari Imam Abu Daud, hingga akhirnya kurang luasnya pemahaman, kurang luasnya khilafiyah yang ada pada para imam fuqaha yang menurut saya belum bisa dijadikan acuan. Baik, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.